Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2, kelas MA 21A06, Universitas Pelita Bangsa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang globalisasi, modernisasi, dan westernisasi untuk mata kuliah Pancasila. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan budaya di seluruh pelosok dunia ke belahan dunia lain, sehingga batas-batas yang jelas dari suatu negara tidak lagi jelas. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut sosiolog Indonesia, Selo Sumarjan, globalisasi adalah pembentukan komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dengan tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Sedangkan menurut Anthony Giddens, globalisasi yaitu semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Globalisasi juga menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga terus berkembang luas. Proses terjadinya globalisasi. Proses terjadinya globalisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah saat masyarakat mengetahui tentang perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Kedua, proses penyebaran agama, penyebaran yang terjadi bersamaan dengan proses perdagangan. Namun, ada juga kegiatan khusus untuk menyebarkan agama tanpa diikuti dengan kegiatan lain. Ketiga, tahap perkembangan industri dan teknologi. Yang berkat penemuan-penemuan di bidang teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah. Keempat, pengembangan pasar bebas, jual beli tanpa batas negara dan jarak. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejaring sosial, aplikasi e-commerce, dan lain-lain. Faktor penyebab globalisasi. Berikut pendorong terjadinya proses globalisasi. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi memudahkan kegiatan jual beli antar negara, sehingga kita bisa berbisnis dengan pembeli atau penjual di negara lain melalui e-commerce tanpa tatap muka. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memfasilitasi transaksi antar negara, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah produk dari luar negeri dan sebaliknya. Proses globalisasi terus berlangsung melalui perdagangan internasional ini. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi semakin mudah dengan banyaknya produk asing yang masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga budaya-budaya tersebut menyatu. Yang keempat, ada ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini adalah karena negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, yang mengarah pada pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari unsur dan budaya negara asal yang kemudian dapat mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan tersebut, maka istilah kecantikan Korea banyak diadopsi untuk produk lokal. Aspek globalisasi. Dalam perkembangannya, globalisasi mempengaruhi 3 aspek, yaitu pertama, aspek ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya perdagangan internasional, di mana saat ini segala transaksi jual beli antar negara dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai jenis e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lain-lain. Yang kedua, aspek sosial budaya, yang muncul dari proses integrasi nilai, norma, cara hidup, bahkan praktik budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengacu pada perilaku yang berbeda dari orang-orang yang dipengaruhi oleh budaya global. Beberapa contohnya adalah pengaruh tren musik Amerika, kecantikan dan mode gaya Korea karena pengaruh K-pop, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek politik. Era globalisasi telah melahirkan banyak kerjasama politik seperti World Trade Organization atau WTO, Bank Dunia, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dikenali dengan meningkatnya aktivitas politik dalam rangka mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, seperti isu lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Ciri-ciri globalisasi. Globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek. Misalnya dengan hadirnya internet yang memudahkan dan membuat komunikasi di antara satu sama lain menjadi lebih efisien. Yang kedua, munculnya kerjasama ekonomi antar negara di dunia, menyebabkan ketergantungan antara pasar dan ekonomi negara-negara di dunia.
Perjanjian kerjasama ini mau tidak mau melanjutkan proses globalisasi. Yang ketiga, muncullah berbagai jenis masalah umum yang perlu dipecahkan, seperti polusi, krisis multinasional, dan lain-lain. Dan yang terakhir, muncullah interaksi yang mengarah pada pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pertukaran budaya menjadi lebih mudah dan cepat untuk saling mempengaruhi. Misalnya, budaya K-pop sedang ramai tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, masyarakat antar negara dapat lebih mudah berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, kegiatan komersial dan wisata internasional di luar negeri karena kemajuan transportasi. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang besar. Yang keempat, penyebaran informasi tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Dan yang terakhir, perkembangan hubungan internasional antar negara semakin membaik. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, hilangnya nilai-nilai budaya asli. Yang kedua, termasuk nilai-nilai kehidupan orang luar seperti konsumerisme dan hedonisme. Yang ketiga, masuknya gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat setempat. Yang keempat, kehidupan pertanian mulai ditinggalkan. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Contoh globalisasi. Globalisasi berhubungan erat dengan berbagai bidang kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, pendidikan, hingga sosial budaya. Berikut penjelasan beberapa contoh globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Yaitu ada kebebasan berinvestasi. Era globalisasi telah mengakibatkan banyak pengusaha berinvestasi secara bebas dalam perekonomian dan di negara manapun. Misalnya, sebuah perusahaan makanan dari luar negeri yang telah membuka cabang di Indonesia. Yang kedua, mengonsumsi barang impor. Adanya globalisasi memudahkan masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri. Ada bidang pendidikan. Yang pertama, pertukaran pelajar. Globalisasi memfasilitasi pertukaran pelajar. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan di internet. Tidak hanya pertukaran pelajar, globalisasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi berupa pengetahuan dari internet. Bidang teknologi dan informasi. Yang pertama, mengakses konten informasi di berbagai belahan dunia. Era globalisasi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dari mana saja di dunia. Di Indonesia misalnya, siaran sepak bola luar negeri bisa disaksikan di Indonesia. Yang kedua, adanya penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi juga merupakan bentuk globalisasi, misalnya penemuan mobil, gadget, komputer, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bidang politik. Yang pertama, munculnya organisasi internasional. Yang kedua, kerjasama internasional. Yang kelima, bidang sosial budaya. Yang pertama, yaitu pertukaran budaya. Yang kedua, masyarakat semakin heterogen. Upaya menghadapi globalisasi. Cara menghadapi era globalisasi adalah mengatur mentalitas agar tetap kritis dalam menerima informasi yang beragam dari media agar tidak kehilangan nilai, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki. Mempelajari budaya asing merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan dan dipelajari. Namun tetap perlu disaring untuk menghindari hilangnya atau lunturnya budaya lokal. Modernisasi adalah proses perubahan suatu yang belum berkembang ke arah yang lebih maju. Modernisasi bertujuan untuk memperbaiki dan mencapai bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Menurut Sarjono Swekanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan dalam masyarakat berkenan dengan perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek kehidupan sosial. Di samping Sarjono Swekanto yang mendefinisikan modernisasi dilihat dari berbagai bidang dalam Anthony Giddens dalam bukunya The Quest of Modernity menulis tentang dimensi modernisasi dan membagi dimensi modernitas menjadi 4 bagian, yaitu kapitalisme, industrialisme, kemampuan pengawasan, dan kekuatan militer. Syarat terjadinya modernisasi. Menurut Sarjono Swekanto, yang pertama, cara berpikir ilmiah sudah melembaga dan tertanam kuat dalam tatanan masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang sudah baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi yang lebih pula.
Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, menciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama pada media massa. Yang kelima, tingkat organisasi tinggi terutama pada disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam melakukan social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi tinggi terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Yang keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Yang kedelapan, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat melembaga ke dalam kehidupan penguasaan terhadap masyarakatnya. Yang kesembilan, penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Dampak positif modernisasi. Yang pertama, adanya perubahan nilai dan sikap. Kedua, adanya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, kemajuan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk dalam proses organisasi sosial. Yang keempat, kehidupan sosial telah berubah menjadi lebih baik. Yang kelima, manusia mengalami perubahan perilaku dan gaya hidup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. 6. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kerja individu dan masyarakat. Dampak negatif modernisasi. Yang pertama, munculnya kesenjangan sosial. Yang kedua, kesenjangan antara orang berpendidik dan orang tidak berpendidik meningkat. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi yang diwujudkan dalam perbedaan kehidupan kaya dan miskin. Yang keempat, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan alam akibat pembangunan. Yang kelima, meningkatnya kejahatan. Yang keenam, terjadinya perubahan nilai dalam budaya lokal. Contoh modernisasi. Yang pertama, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu yang pertama, perhitungan manual dapat dilakukan menggunakan program kalkulator. Dua, kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui toko online. Yang ketiga, kegiatan promosi untuk bisnis dapat dilakukan melalui media sosial. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang pertama yaitu komunikasi lebih mudah dengan kehadiran aplikasi pesan singkat, video call, dan lainnya. Yang kedua, telepon rumah diganti oleh ponsel yang lebih praktis. Yang ketiga, ada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu perpustakaan menyediakan komputer untuk mempermudah pencarian buku. Yang kedua, internet memiliki kelas online untuk belajar secara praktis dan mudah. Yang keempat, ada bidang pekerjaan. Yang pertama, proses rekrutan bisa dilakukan melalui video call atau telepon. Yang kedua, proses melamar kerja dapat dilakukan melalui berbagai media sosial. Upaya menghadapi modernisasi. 1. Memahami nilai Pancasila. 2. Memilih kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma berlaku. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya. 4. Membangun perekonomian. 5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Westernisasi. Westernisasi adalah perilaku seseorang dalam proses meniru atau imitasi kebiasaan orang-orang di dunia barat, misalnya Eropa atau Amerika yang dianggapnya mewakili dunia modern. Perilaku ini dinilai tidak sesuai dengan adat istiadat setempat, apalagi Indonesia dikenal sebagai salah satu atau negara yang menganut budaya oriental. Pengertian westernisasi menurut para ahli. Yang pertama, Samuel P. Huntington. Pengertian westernisasi adalah proses di dalam masyarakat yang mengikuti segala bentuk gaya hidup bangsa barat. Yang kedua, Kue Janingrat. Pengertian westernisasi adalah proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, pergaulan, dan lain sebagainya. Pengertian westernisasi menurut para ahli. 1. Menurut Sujarno Sukanto.
Pengertian weterisasi adalah suatu proses kehidupan yang mengutamakan individualisme dan juga sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, menurut Eka Gunawan, arti weterisasi adalah suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara tentang kebudayaan negara-negara barat yang dianggap lebih baik daripada kebudayaan negara sendiri. Upaya menghadapi weterisasi. Yang pertama, cinta budaya asli Indonesia. 2. Pengenalan Pancasila sejak dini. 3. Memberikan pemahaman tentang nasionalisme. 4. Memilih gaya hidup atau budaya baru. 5. Memberikan keyakinan agar tidak terpengaruh oleh budaya barat. Perbedaan globalisasi, modernisasi, dan weterisasi. Globalisasi ia merujuk pada proses menipisnya pengaruh batas-batas wilayah, sehingga masyarakat di dunia saat ini lebih mudah terhubung dan saling memengaruhi. Modernisasi menggambarkan perubahan cara berpikir di masyarakat dari tradisional menjadi modern yang efisien dan praktis. Weterisasi lebih mengarah pada sikap dan perilaku karena menganggap gaya hidup dari barat lebih tinggi dan bergengsi daripada budaya lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.